dari Melati Fountain Garden Glass House, Hutan Kota by Pelataran. Inilah Waste to Energy Talks 2026, Reducing Waste, Powering the Future. Mari kita sambut moderator kita, Marcelina Tumundo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang dalam Waste to Energy Talks 2026. Kita berikan tepuk tangan. Indonesia kini berpacu dengan waktu. Laju pertumbuhan urban membawa konsekuensi nyata. Menuju tahun 2028, ancaman overkapasitas TPA menjadi tantangan di depan mata. Program akselerasi Waste to Energy kini melangkah, mengintegrasikan pengelolaan lingkungan yang terarah demi ketahanan energi nasional yang kian cerah. 1.000 ton sampah dilebur setiap hari tanpa sisa, menghasilkan 15 megawatt listrik penopang karsa. Sebuah ikhtiar besar yang tak lagi bisa dikesampingkan demi menjaga bumi yang esok akan kita wariskan. Metro TV mengundang para pemangku kebijakan untuk berdiskusi, membangun kesadaran, dan merekat jalinan kolaborasi. Inilah Waste to Energy Talks 2026, Reducing Waste, Powering the Future. Kita akan mendengarkan bersama keynote speech dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan kita ini tidak mungkin bisa jadi negara maju kalau sampah aja tidak beres. Dan saudara-saudara, berita-berita terakhir seperti di Jakarta ini, daerah lain cuma belum terdengar saja, tapi terjadi juga. Terakhir di Jatiwaringin, kebakaran hebat, ada korban. Bantar Gebang, berapa 4 atau 5 orang menjadi korban. Karena kita sudah masuk kategori darurat sampah, terutama di perkotaan, dan itu yang termasuk sistem open dumping. Pak Presiden sangat concern, ya, memerintahkan langsung, bahkan bentuk satgas, saya diminta menjadi penanggung jawab, agar ini bisa diselesaikan sesingkat-singkatnya. Yang darurat 2017, 2018 harus sudah selesai. Lainnya 2029. Pengelolaan sampah menjadi energi listrik ini menjawab kebutuhan dengan teknologi, pemanfaat teknologi, dan ini sudah dikerjakan negara-negara lain. Persoalannya sudah lama, 20 tahun sudah selesai orang lain, kita baru. Kenapa? Karena Mas Arief tahu, pernah di DPR, rumit. Apa-apa di kita itu rumit. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ah, itu katanya Wali Kota Medan. Sulit, Pak. 11 tahun, teknologi sudah ada, semua sudah ada. Keluar izin cuma 2, 11 tahun. 1 dikerjakan, tapi kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. 1 lagi nggak bisa jalan. Itu Pak, aturannya ada berapa ratus itu. Saya ambil satu contoh, kalau saya pengusaha, mau mengerjakan, merubah sampah jadi listrik, saya harus menghubungi DPRD Kabupaten. Saya harus menghubungi Bupati. Setuju DPRD Kabupaten, setuju Bupati. Kalau dia 2 kabupaten, persetujuan gubernur. Persetujuan DPRD Provinsi. Sampai di situ pengusahanya udah stroke. Kalau selesai di situ, dia mesti melobi Menteri Keuangan untuk dapat subsidi. Menteri Keuangan duit banyak, sampah nggak tahu keberapa. Anggap selesai Pak, dia harus melobi Menteri SDM untuk mengeluarkan izin. SDM ngurusinya emas, batu bara, nikel, sampah nggak tahu kita di berapa. Habis itu Pak Jumur Pak, harus dihubungin lagi untuk mengeluarkan apa namanya AMDAL. Selesai semua Pak belum, baru mulai mau bisnis, baru mulai harus berunding dulu dengan PLN.
Ah ini PLN ada nggak sini? Ya, Pak Suroso kan. Ya, kalau kemarin 5 tahun cepet tuh Pak kalau kelar. Dengan PLN 6 tahun, 7 tahun cepet. Maka dibentuklah Satgas ini. Saya diminta, tugas saya cuma satu. Regulasi diperbaiki dari ratusan tinggal 3 aturan. Perintah Presiden kawal harus selesai 2028. Dengan Bapak Presiden nanti ada beberapa cara ya, ada dengan RDF, ada dengan pirolisis, ada dengan reduce recycle dan lain-lain ya. Dan sekarang kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi kita udah mampu, ITB, kampus-kampus sudah mampu, ada teknologinya itu. Dengan berbagai cara, bahkan sampai rumah tangga sudah ada alatnya. Tinggal sekarang bagaimana ini kerjasama. Saya terima kasih Metro TV sekali lagi, karena ini perlu sosialisasi, ini perlu kerjasama semua pihak. Sampah ini bukan urusan pemerintah sendiri, tidak mungkin. Ini urusan budaya kita, urusan kita, gitu. Oleh karena itu ada 4 tahap. Kami berjanji 75% bisa kita selesaikan semuanya sampai 2029. Yang 25% 2029 ke atas. Jadi mudah-mudahan kerjasama semua pihak ini bisa kita tuntaskan. Sekali lagi terima kasih Metro TV, dan ini terima kasih atas semua pihak, ini bisa kita sukseskan. Kalau tidak berhasil nanti Metro bikin lagi 2027. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih atas keynote speech Bapak Menko. Kami mohon izin untuk tetap berada di atas panggung Bapak, karena sesaat lagi kita akan melaksanakan sebuah seremoni. Kami turut mengundang ke atas panggung Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Bapak Jumhur Hidayat. Kemudian kami juga mengundang Chief Investment Officer BPI Danantara Bapak Pandu Syahrir, Wali Kota Bogor Bapak Dedi Rahim, Wali Kota Medan Bapak Riko Waas, silakan bergabung ke atas panggung. Dan selain itu kami mengundang Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina Persero Bapak Agung Wicaksono, Direktur Energi Baru Terbarukan PT PLN Persero Bapak Suroso Isnandar, Chief Executive Officer Denera Bapak Fadli Rahman. Dan sebagai komitmen Metro TV atas program Waste to Energy, kami juga kembali mengundang Presiden Direktur Metro TV Bapak Arief Suditomo. Masing-masing para panelis dan tamu akan diberikan sebuah kantong sebagai simbol sampah, dan nantinya secara bersama-sama akan memasukkan ke dalam kotak sampah yang telah disediakan di depan panggung. Baik, sudah siap? Kita lakukan bersama dalam hitungan 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sebagai bentuk komitmen bersama untuk terus menjaga lingkungan. Sekaligus ini juga adalah sesi foto bersama. Silakan diabadikan. Baik, terima kasih. Baik, sekali lagi Bapak Ibu hadirin, sudah lengkap semua para panelis. Kita berikan apresiasi dan tepuk tangan kepada para panelis yang sudah memberikan waktu dan juga komitmen bersama untuk berdiskusi terkait dengan program Waste to Energy. Kita akan langsung memulai diskusi pada pagi hari ini, tentunya terkait dengan persoalan sampah. Kalau tadi salah satu quote ya dari keynote speech Pak Menko Bidang Pangan, bahwa ini menjadi salah satu bentuk komitmen percepatan ataupun terobosan dari regulasi-regulasi yang sebelumnya sudah dihadirkan. Saya ke Pak Menteri Lingkungan Hidup terlebih dahulu, Pak Jumhur. Dengan adanya praktik open dumping yang tentunya membahayakan lingkungan, kemudian lahan yang semakin terbatas Pak, dan juga lahirnya Perpres 109 tahun 2025. Apa saja sebetulnya terobosan yang dihadirkan dari Perpres tersebut, Pak Jumhur? Semua langkah-langkah itu sudah ada. Roadmap dari setiap provinsi sekarang sedang berjalan, dan kita sudah mulai bahkan dari kampanye tentang pemilihan sampah dan sebagainya, itu sudah cukup efektif. Ya, sampai saat ini tetap berjalan, dan kalau Bapak Presiden ngasih kesempatan sampai 2028-2029, insya Allah dengan kerja keras kita semua, saya optimis waktu itu bisa kita kerjakan dengan baik. Kira-kira gitulah. Mungkin pertanyaan sederhananya Pak, mengapa pilihan intervensi kebijakan yang dilakukan adalah waste to energy? Ya, yang diciptakan sekarang, dan ini udah menjadi pengetahuan dunia juga, bahwa menciptakan economic circular, jadi circular economy. Jadi sampah itu sebenarnya sumber energi.
atau bisa menjadi sumber apapun lah begitu ya, tidak hanya energi tapi juga bisa di reuse, recycle dan sebagainya. Nah sekarang saya ke pemerintah daerah nih, ada Wali Kota Bogor, Pak Dedi. Pak Dedi, Bogor Raya ini kan masuk sebagai tahap pertama PSEL ya Pak, dijadwalkan mungkin groundbreakingnya Agustus 2026. Tapi Pak Dedi mungkin bisa gambarkan bagaimana situasi kedaruratan sampah di Kota Bogor atau mungkin juga di Bogor Raya dan peluang hadirnya PSEL untuk mengatasi masalah tersebut. Terima kasih. Jadi sebetulnya isu utama untuk daerah itu adalah tipping fee ya. Jadi di Perpres 35 2018 memang sudah diupayakan semua daerah itu selain bertanggung jawab akan tetapi juga dibebani oleh adanya beban anggaran. Jadi kalau kemudian kita dengan anggaran yang sangat terbatas harus juga membayar tipping fee, bayangkan kalau Bogor kota itu timbulan sampahnya satu hari itu 1.000 ton kali 500.000 per ton, maka pemerintah daerah harus mengeluarkan uang hampir 500 juta per hari kali 365 hari. Nah, bagaimana kami bisa membangun bidang-bidang yang lain kalau kemudian alokasi anggaran kita harus difokuskan ke penanganan persampahan. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat tipikal sampahnya, ya di Bogor saja sebetulnya kalau kita lihat sebetulnya kalau ke TPA itu apa sih isinya gitu kan? Selain sampah rumah tangga, yang paling besar itu kan sisa bungkus mie instan. Terus plastik-plastik yang bernilai rendah. Nah, kami pada saat pertama kali dipanggil oleh Menteri LH bersama Bupati Bogor untuk mulai membahas tentang revisi Perpres, kami sampaikan harus ada tanggung jawab dari industri. Harus ada tanggung jawab dari pemerintah pusat supaya jangan bebannya hanya kepada pemerintah daerah. Sekarang saya ke Pak Riko. Pak Riko, kalau di Medan dan Deli Serdang ini masuk ke dalam tahap kedua ya Pak, artinya kita menantikan sesaat lagi. Nah, bagaimana sama pertanyaannya, bagaimana situasi kedaruratan sampah di Kota Medan dan juga apa yang saat ini dipersiapkan untuk menantikan PSEL nanti dibangun di Medan Raya? Saya sangat darurat nih, saya bilang sangat darurat. Begitu saya jadi wali kota, saya langsung cari solusi tentang masalah sampah. Karena saya langsung datang ke TPA Terjun yang konsistingnya itu ada 13,9 hektar dan hampir penuh. Jadi sewaktu Hari Lingkungan Hidup itu kami sampaikan, maksudnya tahun 2029 ini pasti akan overload. Begitu akan overload, ini akan menjadi problematika yang akan panjang sekali dan problem yang nggak akan selesai-selesai. Lalu apa yang kami lakukan? Kami cek ada cara apa untuk menanggulangi sampah ini, ya kan? Kami ke Jakarta, kami belajar. Kita lihat tentang sampah yang bisa menjadi RDF. Tapi kembali lagi ke Kota Medan, ternyata ada 2 problem yang kami temukan. Yang pertama, cari uangnya gimana bikinnya. Mahal sekali ternyata. Ya, kalau untuk mungkin berapa ribu ton itu bisa 1,5 triliun, bisa 1,7 triliun. Ya. Yang kedua, off-takernya siapa? Off-takernya, karena RDF ini kan menjadinya yang dibutuhkan untuk semen. Ya. Nah itu akhirnya problem itu harus kita selesaikan. Tapi beruntung sekali kami ditunjuk pemerintah Kota Medan dengan timbulan sampah per harinya itu kurang lebih 1.400 sampai 1.500 ton per hari. Kami ditunjuk untuk mendapatkan PSEL. Tentu ini sebuah kebaikan untuk Kota Medan sendiri yang kami harapkan bisa berjalan dengan baik ke depannya. Sudah dipersiapkan dari mulai tahun lalu, mulai dari penetapan, selanjutnya dengan pemerintah provinsi, dengan Kabupaten Deli Serdang kami menyepakati, selanjutnya juga penyediaan tanahnya. Untuk PSEL sendiri dibutuhkan sekitar 6 hektar dari pemerintah kota menyediakan tanah tersebut, dan untuk sampai saat ini sedang proses pematangan dan sampai di akhir 2026 nanti akan selesai. Harapan kami adalah di kuartal awal 2027 sudah bisa start untuk groundbreaking. Yang terpenting adalah kondisi di Kota Medan, kita nggak bisa lagi bicara tentang berdebat tentang permasalahan sampah ini mau kemana, tapi ini harus sudah selesai, harus bisa dihabiskan.
Gitu, makasih. Kita berikan tepuk tangan untuk komitmen dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan program PISEL ini. Tadi ada berbagai permasalahan ataupun keresahan sebelumnya ya. Ini seperti yang bisa menjawab adalah Pak Pandu dari Danantara soal tipping fee, kemudian biayanya dari mana dan siapa off takernya. Ini sebetulnya kan sudah terjawab ya Pak. Tapi silakan Pak Pandu menjelaskan bagaimana sebetulnya Danantara juga meyakinkan investor untuk bergabung dalam program PSEL. Ya, ini terima kasih diundang di acara pagi hari ini di Metro. Tadi menindaklanjuti pembicaraan Pak Menko waktu opening speech dan juga Pak Menteri Lingkungan Hidup. Memang kami di Danantara ini sebagai pelaksana, Bapak-Bapak, Ibu sekalian, dan memang fokus utamanya itu adalah mengatasi masalah sampah. Full stop, itu aja. Dan dicoba dicari bagaimana bisa membawa private market solution kepada urusan ini. Tadi Bapak Wali Kota sudah bicarakan, memang masalahnya krisis, setelah dibuka-buka rupanya harus ada masalah pendanaan dan masalah yang lain-lain. Tapi sumbernya adalah tadi adalah satu masalah sampah yang nanti perlu dijawab dengan solusi teknologi, dan tentu dengan teknologi adalah pembangunan yang harus cepat, dan terakhirnya juga masalah pendanaan. Pendanaan is the end sebenarnya, tapi yang paling penting adalah solusinya apa dulu. Nah makanya terobosan yang dibawa Pak Presiden, bagaimana semua disentralisasikan ke pusat, dan jadi daerah pun tidak perlu menghadapi masalah yang tadi disebut ya Pak ya, masalah tipping fee, kalau di sini masalah pendanaan. So ini actually is a fiscal problem. Nah itu dicari bagaimana solusinya dari sisi bentuk tipping fee itu diubah kepada harga yang nanti dinaikkan, jadi perubahan di harga PPA. Nah untuk itu makanya pas kita memulai tahap pertama pun kita tes ke pasar apakah ini menarik. Ya tapi kita selalu ngomong what we're solving di sini, dan kita selalu mengulang-ulang subsidi itu mencoba membantu masalah lingkungan. Paling penting di sini lingkungannya. Baru kedua commerciality-nya. Kami kaget waktu mendapatkan 85, dan ini lebih banyak dari negara-negaranya. Kalau yang dari pemenang tiga pertama kan dari China Pak Menteri. Ini ada 85, ada yang dari Eropa, ada yang dari China juga ada, dari Jepang, Korea, Singapura. Jadi jauh lebih diversified. Akhirnya kami baru juga announce awal minggu ini, hari Senin, dan pemenangnya memang ada yang dari Indonesia, ada juga yang dari Eropa, dari Prancis. Jadi juga cukup diversified pemenangnya, dan mereka membawa kriteria yang sama, teknologi yang sudah terbuktikan sesuai dengan iklim yang ada di kota-kota di mana mereka menang, bisa on time, harus bisa on time, dan ketiga juga membawa financing yang nantinya pas. Jadi memang ini sekarang kita tadi paparan Pak Menko, habis ini kita ada tahap kedua selanjutnya termasuk di ibu kota di DKI Jakarta. Baik, kalau bicara soal mitra yang sudah diumumkan ya Pak Pandu untuk di tahap kedua kemarin, mungkin bisa digambarkan seberapa ketat pemilihan mitra itu berlangsung di tahap 1 dan tahap 2? Yang pertama sangat ketat dan lebih takes time, tapi itu pun dari awal November kita announce, Mei kita announce full pemenang-pemenangnya 6 bulan, terus Pak Presiden minta tolong lebih cepat, jadi kita buat lebih cepat lagi, hanya memang ada conditional. Jadi para pemenang yang kita announce, kita juga ada alternatif pemenang. Kalau mereka tidak bisa memenuhi dengan PLN, contohnya beberapa hal-hal, yaitu yang harus mereka penuhi. Jadi paling enggak kita make sure competitive tension itu ada sampai akhir. Dan itu kemarin Senin kita announce pemenang pertamanya, dan juga misalnya ada apa-apa, ya ininya substitute yang ada dari situ. Tapi ya so far sih prosesnya mungkin sangat ketat. Alhamdulillah semua mencoba melobi. Alhamdulillah juga kita coba tetap seobjektif mungkin, dan kita juga ini di antara objektivitas kita juga make sure kita bisa bagi, jadi bukan hanya satu perusahaan aja atau dua perusahaan yang menang, karena memang kadang-kadang dalam misalnya kalau pakai full objectivity 100% bisa satu pemain tuh bisa menang 3-4 tempat, tapi kita harus balance, dan juga nggak bisa dari satu negara, kalau nggak nanti menjadi counterparty risk buat kita. Kalau misalnya ada apa-apa dengan satu negara itu nanti bisa masalah buat kita. Jadi kita make sure yang ini dari beberapa negara yang beda-beda. Jadi itu juga cukup penting buat kami. Yang juga menjadi catatan appetite dari perusahaan-perusahaan Indonesia ini juga meningkat ya Pak di tahap kedua.
Jadi kalau perusahaan-perusahaan Indonesia ada satu wakilnya di sini, Pertamina di ujung, nanti bisa Baik. komen. Jadi, tapi ada juga perusahaan-perusahaan lokal, perusahaan nasional dan juga perusahaan yang saya bilang rising national. Jadi itu juga ada. Jadi perusahaan yang sudah menengah atas yang sekarang sudah naik. Karena memang di sini kita make sure perusahaan lokalnya juga memiliki track record yang cukup pas. Nggak bisa juga terlalu kecil. Karena itu nanti bisa menimbulkan risk kepada daerah-daerah yang ada. Jadi kita perlu sudah ada track record juga dari perusahaan-perusahaan nasional tersebut, paling tidak dalam urusan energi, dalam urusan daerah di local area tersebut. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu hadirin bagaimana proses yang begitu ketat dan juga sudah terrealisasi saat ini. Saya ke Pak Agung dari Pertamina yang juga baru diumumkan Pak, Pertamina NRI menjadi salah satu mitra terpilih. Apa alasan utama Pertamina melirik investasi PSEL Pak? Dan bagaimana PSEL ini bisa mendukung roadmap net zero emission Pertamina? Jadi Pertamina menempatkan program PSEL ini sebagai bagian dari satu dual growth strategy kita. Dual growth strategy artinya kita punya program legacy menyalurkan energi, minyak dan gas ke masyarakat. Tapi yang kedua juga bisnis yang berbasis environment, low carbon. Dan selain dual growth, kita juga menangani dual track issues. Menangani masalah-masalah ekologi dengan solusi yang ekonomis. Dengan menjadikan sampah ini sesuatu yang ekonomis. Dan untuk Pertamina, tadi disampaikan Pak Wali Kota Bogor, Pak Wali Kota Medan, kami alhamdulillah Pertamina kebagian yang istimewa kotanya. Daerah istimewa Yogyakarta. Kita diberikan tugas terpilih dari Danantara untuk menangani Yogyakarta, 3 daerah kita menyebutnya Karta Mantul, Yogyakarta, Sleman, Bantul, dengan volume sampah lebih dari 1.000 ton per hari yang akan kita tangani sebagai tadi anchor of taker, diolah kemudian nantinya dan masuk ke sebuah teknologi yang namanya insinerator. Insinerator ini yang sejauh ini paling ready untuk menyerap semaksimal mungkin sampah, kemudian mengolahnya menjadi listrik yang tentunya akan menjadi bagian dari kontribusi terhadap bagaimana PLN menyalurkan listrik yang ramah lingkungan. Jadi ini bentuk sebuah kontribusi Pertamina menangani masalah ekologi dengan sebuah solusi ekonomi dan saat yang sama sebuah sinergi BUMN antara Pertamina dengan PLN di bawah kepemimpinan Danantara. Tadi juga yang menjadi salah satu kunci ya dari pelaksanaan PSEL ini adalah kehadiran dari PLN atau komitmen dari PLN sebagai off-taker, di mana komitmennya ini jangka panjang Pak, 30 tahun. Nah bagaimana kesiapan dari PLN dalam menjalankan komitmen sebagai off-taker PSEL? Pak Suroso. Baik, terima kasih. PLN merupakan salah satu stakeholder yang menurut saya paling bahagia dengan program ini, karena dengan adanya peraturan Presiden nomor 109 tahun 2025, ada kepastian dalam pengolahan sampah menjadi energi listrik dan juga dengan peran PLN sebagai off-taker di mana tarif sudah ditentukan yaitu 20 sen US dollar per kWh selama 30 tahun. Dengan adanya Perpres ini maka kepastian berusaha dapat dijamin sehingga PLN selaku off-taker dapat memberikan jaminan kepada para mitra bahwa listrik akan diambil 100% berapapun produksinya. Dengan demikian dalam konteks PLN yang sedang melakukan transisi energi dari energi berbasis termal pada energi berbasis energi baru terbarukan untuk mencapai net zero emission tahun 2060, adanya PSEL ini atau PLT sampah ini menambah portfolio dalam sumber energi primer sekaligus mengatasi darurat sampah. Karena tadi di depan saya sampaikan PLN termasuk yang paling berbahagia dengan adanya proyek strategis nasional PLT sampah ini. Kalau perlu semua kota di Indonesia dan PLN siap, dan komitmen ini sudah kami buktikan di sektor-sektor jenis pembangkit listrik yang lain di mana kita sudah ada PPA yang lebih dari 30 tahun. Jadi para mitra tidak perlu khawatir bahwa komitmen PLN selama 30 tahun akan terjaga dengan sangat baik.
Baik, terima kasih. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan untuk Pertamina dan juga PLN atas komitmen dalam proyek PSL ini. Nah, saya kembali ke Pak Menteri. Pak Jumhur, kalau melihat kan PSL ini adalah multisektor ya Pak, bagaimana stakeholder yang terlibat ini begitu beragam, kepentingannya juga beragam, tapi tujuannya adalah sama. Bagaimana kemudian pemerintah pusat ini mengatasi hambatan klasik yaitu soal regulasi dan juga birokrasi Pak, untuk memastikan PSL ini tepat waktu, Pak? Ya, jadi gini ya, ini judulnya kan waste to energy, bukan waste to electricity. Jadi energi itu salah satunya energi listrik, tapi di luar itu juga banyak. Nah, tugas kami adalah memastikan sampah tuntas selesai, Indonesia asri, alhamdulillah kalau menjadi duit, kira-kira begitu kan. Nah, ternyata bisa saja tidak menjadi electricity, tapi bisa menjadi bahan energi yang lain. Misalnya pelletizing untuk pengganti batu bara, RDF dan sebagainya. Itu juga luar biasa potensialnya. Saya kasih contoh gini ya, anorganik itu kira-kira 55% dari setiap sampah timbulan sampah. Kalau di Jakarta kita anggap 10.000 ton sampah sehari atau 9.500 ton sehari, itu kira-kira ada sekitar 5.500 yang organik, yang bekas sayur, bekas makanan apa semua. Itu ya, kalau dirubah menjadi pellet untuk batu bara Pak, itu kira-kira 30%-nya, sekitar 1.500 ton per hari, setara 5.300 kalori batu bara. Itu kalau sebulan ada hampir 50.000 ton, harganya berapa? Jadi sebetulnya itu kegiatan yang luar biasa, tapi memang economic scale-nya harus masuk. Kan sekarang pilah sampah dikejar kan, sampai sempurna begitu. Nah kalau ternyata misalnya Jakarta 9.200 ton sehari, itu kalau pilah sampah itu sukses 100%, itu kira-kira yang nyampe cuma 1.800 atau 2.000 ton. Kalau Anda punya 3 PSL di Jakarta, pasti kan kasihan tuh, Pemda harus bayar denda. Begitu juga di daerah-daerah yang lain. Makanya ini harus betul-betul pas banget ngitungnya. Jangan sampai nanti kasihan orang yang udah invest kemudian kebingungan cari bahan bakunya ketika gerakan pilah sampah itu sempurna. Karena kan gerakan itu kan terus-menerus. Jadi betul-betul orkestrasi ini kita lakukan bareng-bareng gitu. Kayak gini-gini menarik sebetulnya. Jadi sebetulnya insya Allah kita bisa ngatasi ini. Tentunya ini kan baru dimulai ya. Kita semua tiap hari kerja keras untuk memastikan itu jalan. Kira-kira gitu. Baik. Okay. Baik, boleh silakan berikan tepuk tangan untuk jawaban dari Pak Jumhur, Pak Menteri. Silakan menjawab Pak Pandu. Tadi ada pesan ya dari Pak Menteri bahwa jangan sampai ini PSL kekurangan volume sampah hariannya yaitu minimal 1.000 ton per hari. Seperti apa strategi memastikan sustainability dari PSL nantinya Pak ketika sudah beroperasi? Ya ini makasih Pak Menteri, alhamdulillah untuk Pak Menteri first week menjadi Menteri, alhamdulillah langsung ditelepon. Jadi artinya PSL ini betul menjadi salah satu prioritas Pak Menteri juga dan memang ngingetin, jangan lupa loh gini. Oh iya, thank you Pak. Ntar kita ngomong sama Fadli juga, kita make sure dari sisi nanti pemungutan kalaupun perlu dibantu, kita ikut bantu. Dan ini lucu juga, makanya Pak Menteri, ini kemarin saya lapor ke Pak Menteri, yang untuk 3 proyek pertama pun developer juga akan berinvestasi kepada truk pungutan. Dan truk pungutannya sengaja kita bikin semuanya EV, harus investasi ke EV. Jadi salah satunya memang untuk di-risk upstream dari sisi pungutan sampahnya, sekarang pun dari sisi developer ikut juga berinvestasi ke sana. Nah nanti yang untuk 8 ini kita akan ulang lagi, tapi ya kalau dari sisi risk itu akan selalu ada dari proyek. Ini kan kita memikirkan kemungkinan risk. Nanti kalau proyeknya udah jalan, muncul lagi pasti nanti risk yang adanya. Yang penting adalah kalau dalam Danantara, you always have risk, harus di-manage aja. Nanti kalau kita duduk lagi 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, semoga Metro lebih sering sih, jangan sekali setahun ya Mbak ya, lebih sering gitu. Amin. Nanti bisa diomongin. Tapi memang itu alhamdulillah Pak Menteri telepon, artinya concernnya sangat ada dan juga udah identifikasi kemungkinan yang bakal ada. Ya, dalam mengelola risk termasuk juga tentunya perlu komitmen dari pemerintah daerah ya yang memang perannya adalah untuk mengumpulkan dan mengangkut sampah. Nah, bagaimana Pak Riko kalau di Kota Medan atau Medan Raya nanti secara keseluruhan komitmen memastikan keberlangsungan PSL? Nah, pemerintah Kota Medan
sangat support tentang program PISEL ini dan kami berbahagia ini bisa ditunjuk untuk Kota Medan. Maka dari itu di tahun 2026 ini kami sudah merencanakan untuk penambahan truk sampah kami itu ditambah sebanyak 26 dan untuk tahun depan kami tambah lagi 21. Nah, ini bagian dari komitmen pemerintah Kota Medan memastikan bahwasanya semua sampah yang ada di Kota Medan ini bisa kita ambil dan kita sampai ke TPA kita karena kita memang sudah ada komitmen di mana pemerintah Kota Medan bersama Deli Serdang harus menyediakan 1.700 ton sampah perharinya yang harus diolah nantinya menjadi listrik. Nah, untuk itu juga sama dengan kami juga berkomunikasi dengan Deli Serdang dan di bawah pemerintah provinsi, semua komitmen itu kita jalankan. Baik, baik. Terima kasih. Pak Riko, Pak Dedi, bagaimana Pak Dedi kalau di Kota Bogor strategi untuk memastikan pasokan sampah? Ini deposit sampahnya kan sudah terlalu banyak ya. Artinya kalau kita bicara TPA Galuga di Bogor, itu deposit ada sekitar 20 juta ton. Dan ini juga harus kita pikirkan. Mungkin tadi bisa kita kombinasikan antara sampah baru dengan pemanfaatan deposit sampah yang sudah bertahun-tahun ini juga menjadi bagian dari solusi. Nah, kemudian juga kami juga bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat, Kopassus ya, untuk pengelolaan deposit ini menjadi perolisis. Namun ini memang perlu juga dukungan dari Kementerian LH. Pak Menteri, kita harus bicara juga nih, bukan hanya PISEL yang sekarang, tetapi deposit sampah yang jutaan ton ini juga harus ada solusi yang mendasar dan bisa dilaksanakan segera. Nah, tadi permasalahan keikutsertaan industri, saya pikir ini bagian dari ide inovasi yang luar biasa dari Pak Menteri agar pembiayaan tidak selalu dibebani kepada instansi maupun kepada sektor pemerintah. Nah, kalau ada peluang maka kita juga bisa masuk ke bagaimana deposit sampah yang kalau di Bantar Gebang udah lebih banyak lagi, puluhan juta ton mungkin. Bogor saja 20 juta ton ada itu. Nah, ini salah satu hal yang harus kita carikan juga solusi bersama dengan pembiayaan yang lebih realistis dan tentunya memberikan kemanfaatan bagi energi baru terbarukan. Saya ke Pak Suroso. Pak Suroso, kalau dari sisi PLN melihat adanya risk bagaimana pasokan sampah itu harus dipastikan cukup perharinya. Apakah dari sisi PLN ini masukan seperti apa Pak untuk memastikan supaya pasokan listrik nantinya yang juga sudah dibeli oleh PLN ini tidak terganggu dengan persoalan sampah sebagai bahan bakarnya? Dengan dipandu dengan Danantara, kami berdiskusi dengan calon mitra yang menjadi pemenang tender untuk PSL ini, dan kita sudah memetakan, mengidentifikasi risiko-risiko yang ada, termasuk risiko pemenuhan sampah ini. Jadi satu hal yang kami pastikan adalah karena pembangkit listrik ini utamanya adalah pengolahan sampah, jadi kami yakinkan bahwa bahan bakarnya nanti memang betul-betul sampah dan tidak boleh disubstitusi dengan bahan bakar yang lain. Sehingga kontinuitas dari bahan bakar ini tentu akan menjadi risiko yang utama. Namun seperti kami sampaikan bahwa berapapun yang akan diproduksi oleh pembangkit tenaga sampah ini akan kami serap, sehingga kami yakinkan sistem kelistrikan tidak terganggu jika ada fluktuasi keluaran dari pembangkit listrik sampah ini. Pak Agung, kalau dari sisi Pertamina bagaimana menanggapi adanya tadi worst case ataupun perlunya mitigasi risiko ketika kekurangan pasokan, apakah ini sudah diperhitungkan dari sisi pendapatan ataupun nanti kerugian yang memang harus diantisipasi? Ya, tentunya kami sangat berharap dan meyakini kerjasama dukungan dari pemerintah daerah dalam memastikan bagaimana suplai sampah ini bisa terkumpul memenuhi targetnya di dalam konteks Yogyakarta, di mana kami akan berperan itu 1.000 ton per hari. Ya. Tapi kami juga melihat upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini bukan hanya peran pemerintah, bukan hanya peran dunia usaha Pertamina, tapi juga peran seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan.
Hadirin kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi jawaban dari para panelis bagaimana memastikan sustainability dari PSEL ini. Sekarang saya ke Pak Menteri lagi. Pak Jumhur, tadi ada salah satu juga persoalan yang mungkin ingin Bapak jawab ya soal sampah existing, deposit sampah yang begitu banyak saat ini di TPA Pak. Mungkin apa strateginya Pak? Ya, jadi metan yang hasil pembusukan sampah pendamping itu kejahatannya lebih dari 30 kali CO2. Nah itu harus diatasi, termasuk super polutan. Dan nanti Bapak malah teorinya nih Pak ya, udah kita siapin sekarang, Bapak bisa dapat duit dari situ. Sekaligus menghilangkan open dumping tadi. Kita akan invite, mungkin Bapak punya BUMD kerjasama sama orang ahli, ditutup itu dari bioplastik atau biomembran, metannya habis, disalurkan melalui pipa-pipa menjadi bahan bakar, dijual ke Pertamina atau kemanapun orang pada butuh. Yang kedua, begitu Bapak mengurangi emisi, itu duit, kalau Jakarta tuh ratusan miliar tuh, Jakarta tuh. Kalau Bapak 20 juta ton ya mungkin bisa, saya nggak tahu 100 miliar, 150 miliar mungkin bisa dapat tuh. Karena apa? Dijual di pasar karbon. Saya telah berhasil mengurangi emisi sekian juta atau sekian giga ton ekuivalen CO2. Maka dijual ke pasar karbon, nanti dari KLH akan dapat SPEI namanya, sertifikat pengurangan emisi Indonesia, dan itu dijual di pasar karbon, itu jadi duit. Nah silahkan nanti BUMD Bapak kerja sama-sama yang ahli, nah kemudian itu langsung selesai, bertahap dia berkurang, dan kemudian masalah itu selesai. Jadi sebetulnya ada banyak cara, karena emang soal environment ini berbagai inovasi dilakukan, dan banyak orang yang memang ingin serius banget gitu ya mengurangi emisi, sampai dia ingin keluarkan uang untuk memastikan emisi di dunia ini berkurang, karena kalau enggak ya kita kiamat gitu. Jadi akan ada solusinya insya Allah, mungkin dalam sebulan 2 bulan di beberapa tempat udah kita mulai, Jakarta udah akan kita buat roadmapnya untuk memastikan hal seperti itu terjadi. Jadi yang sampah lama ya, yang sudah membusuk gitu. Kalau yang baru tadi kan udah banyak lah kayak gitu. Pak Pandu, ini kita tampilkan juga ada tahap kedua ya, 8 lokasi yang terpilih. Mungkin Pak Pandu juga bisa sambil menjelaskan timeline-nya Pak untuk tahap kedua. Jadi tahap kedua ini adalah seleksi mitra utama yang akan menjalankan dari sisi nanti PPA, yang paling penting nanti Power Purchase Agreement dan Financial Close. Kita harap Q3, Q4 ini sudah selesai, dan secara paralel kita juga melakukan tahap kedua nih yang selanjutnya termasuk Jakarta tadi yang disebut oleh Pak Menko. Jadi memang dari sisi tim kita sekarang sedang masuk finalisasi dari mereka untuk melakukan Financial Close. Ya ini tentu dari sisi proses akan sama mirip dengan tahap pertama. Jadi kita juga harap nanti akan ada groundbreaking ya insya Allah end of Q3 ini semua juga sudah selesai kurang lebih atau awal Q4. Sekarang kita masuk ke sesi closing statement. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk Wali Kota Medan, Bapak Riko Waas, silakan closing statement ya. Baik, terima kasih. Saya tentu sebagai Wali Kota Medan tentu bersyukur sekali PSEL ini bisa dijalankan di Kota Medan. Mari jaga bumi kita, jaga lingkungan kita, mudah-mudahan bumi kita semakin sehat, dan dengan seluruh program ini mari jangan kita tinggalkan cerita tentang kegagalan kita dalam permasalahan lingkungan hidup, tapi kita ceritakan keberhasilan kita dalam permasalahan lingkungan hidup, yaitu terutama permasalahan sampah ini. Dan mudah-mudahan PSEL atau Waste to Energy menjadi jawabannya. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Wali Kota Medan, Pak Riko Waas. Selanjutnya Bapak Dedi Rahim, Wali Kota Bogor, silakan closing statement-nya Pak. Ya, saya sangat berharap sebetulnya edukasi atau pendidikan juga mengambil peran penting di sini. Bagaimana dalam rangka kita menjadikan Indonesia yang lestari, ya, yang mencintai alam, itu juga dimulai dari anak-anak sekolah. Di Bogor kami bikin kebijakan 1 siswa itu menanam pohon di setiap jenjang pendidikannya. SD 1 pohon, SMP 1 pohon, SMA 1 pohon. Kalau di seluruh Indonesia melaksanakan program ini insya Allah kita yang
tahun 2025 kemarin tidak pernah mengalami yang namanya panen rambutan ya, karena apa? Bukan climate change lagi tapi climate disaster, itu kita akan perbaiki dan kita akan menikmati lagi Indonesia yang seperti yang kita idam-idamkan bersama. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk Wali Kota Bogor Bapak Dedi Rahim. Selanjutnya closing statement dari Bapak Agung Wicaksono, kami persilakan Pak Agung. Terima kasih untuk kesempatan bagi Pertamina untuk melalui P-Cell ini menunjukkan Pertamina memang minyak dan gas, tapi Pertamina juga energi hijau untuk masa depan. Dengan program P-Cell ini kita akan mengubah sampah dari warisan, mudah-mudahan tidak jadi warisan generasi sebelumnya, tapi menjadi sebuah modal, menjadi sebuah capital untuk generasi masa depan, seperti Mas Rafa tadi yang menyampaikan. Karena kami juga percaya bahwa bumi ini bukan warisan generasi nenek moyang kita, tapi bumi ini pinjaman dari generasi anak muda dan generasi masa depan. Karena itu Pertamina ikut berperan, Pertamina harus bersih, dan Pertamina ikut membersihkan bumi ini dari sampah yang ada di lingkungan. Terima kasih. Baik, terima kasih, kita berikan apresiasi untuk Bapak Agung Wicaksono, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina Persero. Selanjutnya kepada Pak Suroso Isnandar kami persilakan closing statement. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan Danantara yang memberikan kepercayaan kepada PLN sebagai off-taker dari program pengolahan sampah menjadi energi listrik ini. Ini akan menjadi salah satu pendorong kami dalam melakukan transisi energi hijau menuju net zero emission tahun 2060. Dan yang paling utama sekarang kami juga bisa klaim bahwa salah satu bisnis PLN yang utama adalah taking care environment, di mana menghasilkan listrik sebagai by-product-nya. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Suroso. Kita berikan tepuk tangan juga untuk Direktur Energi Baru Terbarukan PT PLN Persero. Selanjutnya closing statement dari Chief Investment Officer BPI Danantara, Pak Pandu silakan. Ya, kami pertama-tama terima kasih ke Metro dulu karena hosting acara ini, biar kita bisa membagi kepada masyarakat juga mengenai apa sih P-Cell itu, apa sih masalah lingkungan yang ada, dan bagaimana pemerintah bersama dengan Danantara sebagai pelaksana mencoba menjadi salah satu alternatif solusi melalui program P-Cell ini. Jadi ya kami banyak berterima kasih, sebenarnya banyak terima kasihnya di sini karena kita untuk ini sukses, ini semua harus kerjasama satu tim. Ya kami terima kasih pada Pak Menko sebagai pemimpin kami untuk menjalankan ini. Pak Menteri LKH karena support, bukan aja support sih, dari awalnya juga mengawasi kami juga, making sure semua berjalan dengan baik, dan juga tentunya Bapak-Bapak Wali Kota, karena kalau tanpa nggak ada kerja sama Pak Wali Kota ya ini barang nggak bakal jadi, nggak bakal jalan ini barang. Dan tentunya PLN, kalau PLN-nya bilang PPA-nya takes time, bisa takes time, dan ini mungkin PPA paling cepat ya Pak dalam sejarah PLN. Paling cepat dalam sejarah 6 bulan kita bisa signing PPA. Biasa PPA itu bisa 1 tahun lebih. Dan kami memang banyak mengharapkan Pertamina bisa menjalankan on time ya Pak ya. Ya sengaja kita pause sedikit karena Pertamina adalah salah satu pemenang. Kita make sure kita semua harus bekerja sama. Jadi untuk juga Metro dan juga masyarakat, semoga ini bisa menjadi suatu tadi bentuknya warisan yang menjadi aset untuk masa depan. Tentunya our challenge short term selama 2 tahun ke depan, jalankan proses ini dengan baik, dan tentunya silahkan dari sisi Metro, teman-teman media dan masyarakat untuk juga memberi masukan, karena ini tidak akan menjadi barang yang bagus tanpa masukan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi terima kasih juga atas doanya, atas masukannya dan juga perhatiannya. Baik, terima kasih. Aplaus untuk Chief Investment Officer BPI Danantara Bapak Pandu Syahrir. Dan sebagai closing statement pamungkas, Pak Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Bapak Jumur Hidayat, silakan. Terima kasih. Saya rasa yang paling bahagia saya ya, karena para pemangku kepentingan yang memang ikut bertanggung jawab dalam urusan lingkungan itu punya komitmen yang luar biasa semuanya nih. Jadi istilahnya kalau perintah Presiden itu yang melalui LH tentunya untuk mengorkestrasi bahwa Indonesia harus asri, ya, harus bersih, lingkungan terpelihara dengan baik, akan lebih mudah. Jadi saya percaya bahwa kita berkolaborasi, kita bisa bersatu di bawah payung tekad untuk memuliakan lingkungan atau bumi Indonesia. Terima kasih untuk semuanya dan teman-teman semua.
Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panelis ataupun narasumber yang sudah hadir dalam diskusi kita pada hari ini. Ada Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Bapak Jumur Hidayat, Chief Investment Officer BPI Danantara Bapak Pandu Syahrir, Wali Kota Bogor Bapak Dedi Rahim, Wali Kota Medan Bapak Riko Waas, kemudian Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina Persero Bapak Agung Wicaksono, dan Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN Bapak Suroso Isnandar. Terima kasih atas waktu dan komitmen yang telah diberikan bagi lingkungan kita dan juga bagi energi terbarukan. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kita berikan apresiasi dan tepuk tangan. Demikianlah Waste to Energy Talks 2026. Semoga diskusi hari ini bisa menghadirkan inspirasi bagi kita semua dan mendorong setiap langkah kecil menuju perubahan yang lebih besar. Atas nama Metro TV, saya mengucapkan terima kasih kepada PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT PLN Persero, PT Pertamina Persero, PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo, Artagraha Peduli, Satu Hati untuk Peduli, PT Mifa Bersaudara, dan Melati Fountain Garden Glass House Hutan Kota by Pelataran. Saya Marcelina Tumundo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di event inspiratif berikutnya.